Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari D3IC 4301 akan mempresentasikan analisis dampak pandemi COVID-19. Halo, saya Maulana Fadila, akan menjelaskan dampak COVID-19 di sektor pendidikan. Sebelumnya, kita akan melihat kasus pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan pada 2 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo berupa kasus klaster 2 orang keluarga. Penanganan buruk terjadi di masa-masa awal pandemi seperti testing 1000 banding 1 juta penduduk tidak tercapai, tracing 20-30 orang dalam satu kasus tidak dilakukan, dan terjadi perbedaan data daerah dan pusat. Di sektor pendidikan sendiri, pemerintah memberlakukan pembelajaran jarak jauh untuk semua level pendidikan. Namun terdapat masalah seperti gadget yang tidak memadai dan jaringan internet yang tidak merata. Kami mengajukan gagasan untuk daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Seperti PJJ dapat dilakukan menggunakan SMS, radio, maupun saluran televisi. Dan juga sekolah-sekolah di daerah memberikan buku-buku sebagai media pembelajaran secara gratis kepada muridnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aditya Dika. Ya, terima kasih Fadil. Perkenalkan, nama saya Aditya Dika. Di sini saya akan membahas mengenai dampak yang ditimbulkan oleh pandemi pada sektor kesehatan. Pada sektor kesehatan merupakan sektor yang paling terdampak pandemi ini. Menurut data yang kami ambil, ada total 1,8 juta kasus terkonfirmasi di Indonesia. Hal ini menyebabkan terganggu dan menurunnya kesehatan mental masyarakat, kematian tenaga medis, dan banyaknya rumah sakit yang kolaps dan kewalahan. Untuk menangani pandemi ini, kami memberikan gagasan agar pemerintah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk menggunakan program Kampus Merdeka, agar mahasiswa yang berkaitan dengan jurusan kesehatan atau bidang kesehatan dapat berpartisipasi memperkuat 3T sebagai tenaga medis tambahan. Selanjutnya, pada bidang ekonomi akan dijelaskan oleh teman saya Regi Fahri. Regi Fahri, dipersilahkan. Terima kasih. Saya Regi Fahri. Di sini saya akan memaparkan sektor ekonomi. Dampak pandemi pada sektor ini bisa dilihat pada slide bahwa produk domestik bruto Indonesia yang mengalami resesi pada tahun 2020 dan peningkatan pengangguran sebanyak 8,75 juta pekerja. 89% usaha di Indonesia merupakan usaha mikro kecil. Banyak UMK yang tidak berarti jumlah pengangguran berkurang. Perusahaan yang harusnya memberikan lapangan pekerjaan malah melakukan PHK besar-besaran. Penanganan yang bisa dilakukan adalah melakukan scale up dengan mengadakan program-program yang mendukung seperti pendanaan, pelatihan, dan kebijakan peningkatan UMKM. Sektor selanjutnya akan dipaparkan oleh Fathia Aryani. Terima kasih, saya Fathia Aryani akan melanjutkan. Pada sektor pariwisata, kini di Indonesia wisatawan mancanegara berkurang sebesar 75,03% dan wisatawan lokal berkurang sebesar 61%. Untuk menangani ini, pemerintah dapat memberikan stimulus kepada pariwisata agar tidak terlalu banyak yang terkena PHK. Selain itu, mempercepat pembangunan 10 Bali baru dan tetap memperhatikan protokol kesehatan di tempat wisata. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Dani. Terima kasih Fathia. Nama saya Ardhawulhaq Dani Hidya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pandemi COVID-19 di bidang sosial. Berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia, angka kriminalitas selama masa pandemi COVID-19 terus meningkat. Pada bulan Juli 2020, terdapat 5.656 kasus kejahatan, meningkat 7,08% dibanding bulan sebelumnya. Gagasan yang kami ajukan, pemerintah dapat memanfaatkan sosial media dan bekerjasama dengan influencer untuk menyebarkan edukasi sosial di tengah pandemi. Tidak hanya itu, pemerintah juga bisa bekerjasama dengan mahasiswa untuk melaksanakan program seminar berskala kecil bagi masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.